Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghunuskan pedangnya kepada kami, maka ia bukan golongan kami. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqamu fi hufratin minan nar. Janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya dari tangannya lantas ia terjerumus dalam api neraka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan an Jabirin radhiyallahu anhu qala marra rajulun bisihamin fil masjid faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik binisaliha. Jabir telah menceritakan ada seorang laki-laki lewat dengan membawa anak panah di dalam masjid. Ada satu orang laki-laki lewat dalam masjid dengan membawa anak panah. Ketika melihat keadaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan menegur orang itu, tutuplah mata anak panahnya. Tutuplah mata anak panahnya. Hadis ini menjelaskan kepada saya, kepada kita semua, bahwa di dalam masjid itu sebaiknya tidak membawa senjata dengan keadaan terhunus. Apakah parang, pisau, pedang, termasuk tembak, apa panah. Jangan membawa dalam keadaan terhunus yang membahayakan. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang setan lewat terus menyampar tangan kita. Tanpa kita sadari, parang yang sudah terhunus, panah yang matanya tidak ditutup terus langsung mengenai saudara kita. Di dalam riwayat yang lain, an Jabirin anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad abda'atu sulaha fa umira an ayakhudha binusuliha wala yudkhishu musliman. Kata Jabir, ada satu orang laki-laki lewat di dalam masjid dengan anak panah yang nampak mata anak panahnya, dengan membawa anak panah, dengan mata anak panahnya itu kelihatan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menutup mata anak panah itu agar tidak melukai kaum muslimin. Jadi maksud menutupkan pedang ke dalam sarungnya, atau parang ke dalam sampulnya, atau anak panah dengan tutupnya, maksudnya agar tidak melukai kaum muslimin. Karena melukai kaum muslimin itu satu dosa. Menyakiti orang Islam itu satu dosa. Jadi di masjid bukan tidak boleh bawa senjata, boleh bawa senjata, namun tidak dalam keadaan terhunus. Agar apa? Agar masjid itu tenang, damai, tentram. Jadi jangan pula kita sembahyang nanti sambil senjatanya terhunus. Sekalipun dalam keadaan perang, para sahabat kalau sholat tetap senjatanya dalam keadaan berada di sarungnya. Selesai itu baru ia dihunuskan pedangnya. Ini perkara yang perlu kita perhatikan ketika di masjid. Di dalam riwayat yang lain lagi,
Diceritakan bahwasanya Nabi Humaid an Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia membaca doa Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam masjid, maka bacalah doa Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja, kalau kita mau keluar dari masjid, maka hendaklah kita membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta karuniamu. Ya Allah, aku meminta karuniamu. Setelah kita berada di dalam masjid, perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh seseorang adalah an Amr bin Sulaim an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Masuk ke dalam masjid, maka Nabi memerintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Di dalam riwayat yang lain, dakhaltul masjid an Abi Qatadah sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltul masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina zuhranin nas qala fajalastu faqala Rasulullah ma mana'aka an tarka'a rak'ataini qabla an tajlisa qala faqultu ya Rasulullah ra'aituka jalisan wan nasu julusun qalu fa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Salah seorang sahabat Nabi masuk masjid. Ketika sahabat ini masuk ke dalam masjid, Nabi sedang buat majelis bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabat, sedang memuzakarohkan perkara-perkara agama. Nabi sedang mengajar agama kepada manusia, kepada sahabat-sahabat. Kemudian Abu Qatadah ini melihat keadaan Nabi sudah duduk, sahabat-sahabat duduk, tidak ada yang sholat, dia pun duduk. Begitu masuk masjid terus langsung dia duduk. Maka Nabi SAW melihat sahabat ini terus langsung duduk, tidak sholat 2 rakaat dulu. Maka Nabi bersabda, apa yang menghalangi kamu untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk? Apa yang menyebabkan kamu terhalang? Maknanya satu majelis itu bukan menghalangi. Satu majelis itu bukan menghalangi seseorang melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tidak menghalangi. Jadi Nabi ketika buat majelis bersama dengan sahabat-sahabat, ada orang yang masuk, maka Nabi akan senang manakala orang yang baru datang itu sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Sahabat ini ketika ditegur oleh Nabi SAW, maka dia menjawab, ya Rasulullah, macam mana aku tak langsung duduk? Aku melihat engkau duduk, manusia yang lain pun duduk semua, tak ada satupun yang sembahyang. Aku pun tak sembahyang, aku duduk. Jadi beralasan bahwa karena tidak ada orang yang sholat, ya terus dia tidak sholat. Nabi tidak mau dengan alasan yang seperti itu. Tetap sebaiknya disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila orang yang baru masuk ke dalam masjid, hendaklah dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Di dalam riwayat yang lain, an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana li 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dainun faqadani wa zadani wa dakhaltu alaihi masjid faqala li sholli raka'atain. Jabir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi pernah punya hutang. Nabi pernah punya hutang kepada Jabir radhiyallahu anhu.
Nabi pernah berhutang kepada Jabir. Maka Nabi SAW ingin melunasi hutang itu. Setelah dilunasi hutangnya, terus diberi tambahan, tapi bukan bunga, karena tidak ada di dalam ijab kabulnya. Kata Nabi, sebaik-baik orang yang berhutang itu ketika membayarnya dilebihkan dari yang dipinjam. Sebaik-baik peminjam. Jadi Nabi itu sebaik-baik peminjam. Dia minjam sama Jabir, sudah dikembalikan, kemudian diberikan lagi dengan tambahan. Dan itu hadiah, halal, bukan riba.